Selamat datang di e-lecture Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia. Kali ini e-lecture akan membahas mengenai pengolahan data magnetik, yaitu metode yang bertujuan untuk mencari anomali dengan parameter sifat kemagnetan suatu batuan. Nanti data yang diperoleh dari lapangan, yaitu data dari magnetic base dengan magnetic rover. Magnetic base sendiri digunakan untuk mengetahui perubahan nilai medan magnetik terhadap fungsi waktu, sedangkan nilai magnetic rover yaitu untuk mengetahui perubahan nilai medan magnetik secara fungsi jarak. Kemudian nanti data yang diperoleh adalah data rover dan data base. Data rover sendiri terdiri dari nama titik, waktu pengukuran, koordinat, dan medan yang terukur, sedangkan data base yaitu waktu pengukuran, pembacaan, pengalih, dan kita akan menghitung faktor pengalinya sekarang. Di sini kita menghitung base setiap 5 detik sekali. Kemudian nilai pengalih adalah nilai pengukuran di base pertama dikurang dengan nilai base sebelumnya, kemudian dibagi oleh selisih waktu di base yaitu adalah 5 detik. Dilakukan pengolahan untuk setiap base sampai pengukuran di base terakhir. Dari database tersebut kita akan mendapatkan nilai magnetik di base. Satuannya nanotesla. Jadi misalnya di sini adalah waktu pengukuran di rover 858. Jarak terdekatnya adalah waktu di base yaitu 855. Maka kita menggunakan data tersebut. Selisihnya adalah 3, kemudian dikalikan faktor pengalih ditambah oleh pembacaan, nilai bacaannya berapa. Dilakukan juga dengan hal yang sama untuk 901, waktu yang terdekat adalah 900, kemudian di 1 dikali oleh pengalinya, kemudian ditambah oleh nilai bacaannya. Bertujuan untuk mencari nilai diurnal atau koreksi harian. H-base sendiri juga digunakan untuk QC data, datanya ingin digunakan atau tidak, itu tergantung data yang ada di H-base yang kita kerjakan sekarang. Kemudian dari H-base kita bisa mencari nilai Farhan atau variasi harian. Variasi harian didapat oleh dari nilai H-base dikurang H-base terukur dikurang dari nilai H-base pertama. Makanya di dalam Excel ini H-base pertama kita mutlakkan. Kemudian menghitung anomali. Nilai anomali dapat dari medan magnetik terukur yaitu H-ops dikurang nilai IGRF. Kita kurangkan juga dengan nilai Farhannya. Nilai Farhan juga digunakan untuk mengetahui apabila terjadi perubahan nilai medan magnetik secara mendadak seperti peristiwa badai magnetik. Kemudian kita lakukan perhitungan selanjutnya untuk 9003. Kita ambil juga dari data yang terdekat adalah 900. Selisihnya adalah 3, kita kalikan dengan pengalih, kemudian kita tambahkan dengan bacaan. Anomalinya kita kurangkan dengan nilai IGRF dengan nilai Farhan karena nilai anomali sendiri masih berpengaruh atau dipengaruhi oleh nilai medan IGRF dan variasi harian. Dilakukan dengan hal yang sama untuk pengolahan data hari kedua. Kita olah dulu dari data pengalih. Pengalih yang kedua kita kurangkan dengan pengalih yang sebelumnya, kemudian dibagi oleh selisih waktu pengukuran yang ada di base. Cara-cara yang tadi telah diperagakan merupakan cara basic dengan mencocokkan waktu pengukuran dengan waktu pengukuran yang di rover maupun yang di base. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih advance secara Excel, yaitu dapat menggunakan formula berupa VLOOKUP atau formula-formula lainnya yang dapat mencocokkan antara waktu pengukuran rover dengan waktu pengukuran base.
Seperti yang dapat dilihat, nilai yang digunakan untuk pengukuran Farhan pada hari kedua dilakukan penyamaan data dengan nilai rover di hari pertama. Ya, ini seperti yang 939, yaitu dilakukan di-matchkan dengan data 540, 940. Selisihnya adalah 1, kemudian dikalikan oleh faktor pengali ditambah oleh reading atau pembacaan, dilakukan dengan hal yang sama. Kemudian juga pengolahan untuk variasi harian dilakukan dari nilai rover yang di hari pertama. Kemudian kita persingkat anomali menjadi 4 nilai desimal di belakang koma. Dilakukan selanjutnya untuk hari ketiga, dimulai dari penghitungan kolom anomali ke kolom di base pengali. Untuk semua yang ada di base, kemudian sekarang kita menghitung nilai medan di base untuk hari ketiga. Kita cocokkan dengan waktu yang sama atau paling tidak dengan waktu yang mendekati. Dikalikan faktor pengali, kemudian ditambah readingnya. Untuk selanjutnya juga untuk 1210, kita menggunakan data dari 1210. Data 1210 berarti hanya tinggal menambahkan faktor pengalinya saja, faktor readingnya saja. Kemudian untuk variasi hariannya, nilai H-base dikurang dengan nilai H-base di pengukuran hari pertama. Kemudian dapat ditarik, dihitung untuk data selanjutnya. Anomalinya dikurangi dengan nilai GRF, kemudian nilai variasi harian. Nilai GRF sendiri diperoleh dari referensi medan magnetik di suatu tempat. Juga dapat diperoleh dari paper hasil pengukuran di daerah tersebut, atau juga dapat didapatkan dari nilai referensi yang diperoleh dari internet. Di sini semua sudah diplot, kemudian dilakukan penghitungan di rover keempat. Kita mulai pengolahan di mencari nilai pengalinya di base seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian menghitung H-base, yaitu waktu yang terukur adalah 839. Kita cari yang paling terdekat adalah 835. Nilai yang dipakai adalah nilai yang di bawahnya.
kemudian 842 kita pakai nilai yang di time 840. Kita lakukan hal yang sama untuk 842, kita menggunakan data di 840. Dikalikan faktor pengali, kemudian ditambah readingnya. Kemudian di variasi harian dilakukan pengurangan H-base di hari keempat dengan nilai H-base di pengukuran hari pertama. Jadi seluruh data pengukuran dari hari pertama dengan hari keempat semua diikat ke data magnetic base di hari pertama. Kemudian nilai anomali didapatkan oleh nilai anomali H-ops di hari keempat dikurangi oleh IGRF, kemudian dikurangi oleh nilai Farhan. Kemudian diperoleh nilai anomali dengan nilai Farhannya. Ya, pengukuran selesai. Selanjutnya kita akan membuat format yang ada di Oasis Montage, yaitu yang kita butuhkan di sini adalah format dalam bentuk kolom X, Y sebagai koordinat dengan kolom anomali. Jumlah data yang kita punya dari 4 hari pengukuran berjumlah 312 data. Kemudian kita pisahkan di sheet baru. Kita beri nama dulu untuk pengolahan Oasis Montage. Kita pasang dulu headernya, yaitu X, Y, dan kemudian anomali. Kita ambil dari data hari pertama nilai X, Y, dan nilai anomalinya. Kita masukkan ke tabel Oasis Montage-nya secara berurutan. Jangan lupa kita lakukan dengan paste value saja untuk menyamakan jumlah nominal yang kita salin di lembar Oasis Montage kita. Dilakukan hal yang sama, pengambilan dari data hari kedua, nilai X dan Y, kemudian disertakan oleh nilai anomalinya. Kita lakukan dengan paste value. Sekarang kita salin di hari ketiga. Karena di software Oasis Montage ini, di sini kita hanya bisa membaca 3 kolom, yaitu kolom koordinat, yaitu X dan Y sebagai informasi tempatnya atau lokasi, kemudian nilai di anomali di tempat tersebut, yaitu di kolom Z, yaitu sebagai kolom anomali. Kemudian ini ada di rover hari keempat, kita copy juga X, Y sebagai koordinat, kemudian nilai anomalinya. Jangan lupa kita paste value. Setelah semuanya selesai, maka nanti yang akan dikopikan ke file notepad hanya berupa data-data X, Y, dan anomali tanpa headernya.
Jadi kita hanya mengcopy datanya saja. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, ke Notepad. Kita akan mencari Notepad. Kita kopikan, kita pastekan di Notepad, kemudian kita simpan dengan nama sesuai dengan project kita, yaitu processing magnetic atau bisa magnetic dengan ekstensi txt. Oke, selesai. Proses selanjutnya yaitu kita akan mengolah dengan software Oasis Montage. Nah, di sini kita buka dulu softwarenya. Kita buat file baru, project new. Kita beri nama di sini misalnya adalah magnetic. Kita cari dulu foldernya, kemudian kita beri nama. Setelah kita beri nama, kita klik OK. Kemudian klik data, impor, maka kita buka notepad yang tadi, txt yang tadi, kemudian next, tab delimited untuk di separated atau dipisahkan. Kemudian kita berikan informasi untuk kolom X, yaitu adalah informasi isting. Kemudian kolom Y dengan label northing, ini proses labeling. Kemudian Z yaitu anomali. Setelah proses input data di Oasis Montage selesai, kita klik OK. Kemudian kita berikan nama database kita. Nah, ini merupakan tampilan dari import data. Kemudian kita yang ingin memunculkan menu make map. Kemudian kita sudah mulai muncul menu map-nya. Kemudian kita melakukan proses grid, yaitu gridding menggunakan kriging. Kemudian kita dialog control. Nah, di sini kita akan melakukan proses gridding. Yang kita gridding adalah data dari anomalinya. Kita panggil channel to grid-nya adalah channel Z. Kemudian kita beri nama kriging anomali. Kemudian klik OK. Kemudian muncul adalah anomali yang sudah di kriging. Kemudian kita melakukan FFT dari grid yang sudah tadi kita lakukan. Jadi kita panggil nilai file kriging anomalinya yang telah kita dapatkan dari proses kriging. Kemudian kita pilih nama outputnya, yaitu FFT kriging anomali. Kemudian kita OK. Kita peroleh nilai FFT dari hasil kriging anomali. Setelah di FFT, maka kita akan melakukan forward FFT dari data terakhir, yaitu dari FFT kriging anomali. Kita melakukan upward ya, upward. Kemudian kita apply filter dulu. Kita siapkan nama outputnya. Di sini outputnya yaitu adalah up FFT kriging. Jadi di sini up FFT 500 itu adalah data yang sudah terfilter. Di sini upward sendiri digunakan untuk mengetahui anomali secara regional. Kemudian kita melakukan proses RTP atau reduce to pole. Jadi dari data magnetik yang kita peroleh berupa dipole, kita lakukan reduce to pole. Kita melakukan reduce to pole ini berguna untuk membuat data magnetik itu lebih mudah diinterpretasi. Kemudian kita memasukkan informasi untuk RTP, yaitu inklinasi sebesar min 23,72. Kemudian informasi deklinasi yaitu 0,77, dan amplitude correction
kita menggunakan min 20 karena kita berada di selatan hemisfer, dan kita juga bisa menggunakan plus 20 untuk saat kita melakukan pengukuran di utara hemisfer. Oke, ini adalah hasil RTP kita. Jadi ini menunjukkan perbedaan medan magnetik secara monopol agar mudah diinterpretasi dan tidak menimbulkan ambiguitas. Sekian dari kami dari HMGI, semoga bermanfaat. Selamat bertemu di lecture selanjutnya.